Kesepian merupakan salah satu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh banyak orang. Penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan media sosial tidak mampu mengatasinya. 30% kaum milenial di Amerika Serikat berkata bahwa mereka merasa kesepian. Berita baik, di dalam Yesus kita tidak hidup sebatang kara. 3 alasan yang Yesus paparkan menjamin bahwa di dalam kasih Kristus kita akan mampu menghadapi kehidupan dan mengalami pembelaannya tepat pada waktunya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal dan menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang rindu mengalami suasana ibadah yang baru dan penuh berkat, Anda dapat menghadiri ibadah umum setiap hari Minggu pukul 5 sore di Jalan Pasir Koja 58. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak. Mari kita mengundang saudara, teman, dan rekan sekerja untuk turut beribadah bersama-sama di gereja kita. Alami kesegaran dan pemulihan rohani melalui pertemuan doa Oasis. Setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, para penatua dan tim doa akan mendoakan Anda secara khusus. Bila Anda sedang mengalami pergumulan dan kesukaran, jangan berputus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Keluarga-keluarga yang berbahagia semuanya serupa. Setiap keluarga yang tidak berbahagia adalah tidak berbahagia dengan cara mereka masing-masing. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Tulis Leo Tolstoy dalam kalimat pertama yang mengawali bukunya yang sangat monumental, yaitu novel realistik yang berjudul Anna Karenina. Melalui kalimat tersebut, penulis yang dipandang sebagai salah seorang sastrawan yang paling berpengaruh dari Rusia itu mengutarakan bahwasanya keruwetan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan yang berbeda-beda. Sedangkan kebahagiaan dalam rumah tangga akan terjadi karena satu alasan saja. Apakah alasan tersebut? Berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari, kita dapat menyimpulkan bahwasanya satu alasan yang dimaksudkan oleh Leo Tolstoy tadi adalah relasi yang erat satu sama lain. Artinya, suatu keluarga yang memiliki relasi yang akrab atau harmonis akanlah berbahagia. Masalahnya, keeratan dalam relasi ini semakin lama semakin terasa langka. Kelangkaan tersebut berlaku baik untuk relasi dalam keluarga, relasi tempat kerja, relasi di tengah masyarakat, bahkan relasi di dalam gereja. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Bahkan kemajuan dan perkembangan media sosial ternyata tidak mampu mengatasi perasaan kesepian tersebut. Hal itu dikemukakan oleh Sherry Turkle, seorang psikolog dan sosiolog serta profesor pada Massachusetts Institute of Technology atau MIT dalam bukunya Alone Together. Dalam bukunya tersebut ia melaporkan hasil penelitian yang ia lakukan, yaitu ternyata walaupun kesempatan untuk bersosialisasi lewat media online semakin bertambah, namun didapati bahwa interaksi sosial secara pribadi di antara banyak orang
semakin menurun. Artinya, di tengah kemajuan teknologi komunikasi yang terjadi pada hari-hari ini, sesungguhnya banyak orang yang merasa kesepian. Mereka kesepian secara bersama-sama atau alone together. Hal yang sama dilaporkan oleh majalah online Fox.com. Di situ disampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset pemasaran atau Market Research Company YouGov, didapati 22% kaum milenial di Amerika Serikat berkata bahwa mereka sama sekali tidak memiliki teman. Dan 27% berkata bahwa mereka tidak memiliki teman dekat. Sebagai akibat, 30% kaum milenial tersebut berkata bahwa mereka merasa kesepian. Berarti perkembangan media sosial belum mampu mengatasi perasaan kesepian yang dialami oleh banyak orang. Sehingga kaum milenial yang sangat getol menggunakan media sosial pun merasa sangat kesepian. Bukan itu saja, majalah Rolling Stone juga melaporkan bahwa di dalam wawancara yang mereka lakukan dengan Elon Musk, pribadi yang saat ini dipandang sebagai salah seorang yang terkaya di dunia itu, berkata bahwa yang bersangkutan berada di dalam keadaan yang kesepian. Elon berkata, "Being in a big empty house and no footsteps echoing through the hallways, no one over there, how do you make yourself happy in a situation like that?" Berada di dalam rumah besar yang kosong dan tanpa suara langkah kaki yang bergema di sepanjang lorong, tanpa seorang pun ada di sana, bagaimana Anda dapat membuat dirimu berbahagia di dalam situasi yang seperti itu? Lebih jauh, Elon Musk berkata, "When I was a child, there was one thing I said, I never want to be alone." Ketika aku masih bocah, satu hal yang kukatakan, aku tidak pernah ingin sendirian. Lalu dengan lirih Elon Musk berbisik kembali, "I never want to be alone." Aku tidak pernah ingin sendirian. Namun dalam realitas, walaupun sebagai orang yang sangat kaya raya, sehingga ia dapat memiliki semua hal, ternyata Elon Musk tidak memiliki satu hal, yaitu kasih yang memampukan dirinya untuk mengatasi kesepian. Sedangkan perasaan kesepian ini bukanlah hal yang boleh dipandang remeh. Hal itulah yang dilaporkan oleh stasiun televisi CNN pada pertengahan bulan Juni yang lalu. Sebagaimana yang dimuat pada website dari kantor berita tersebut, dilaporkan bahwa kesepian berdampak terhadap kondisi kesehatan yang sangat serius. Disebutkan di situ, orang yang mengalami kesepian berada di dalam keadaan yang lebih rentan terhadap penyakit 32% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami kesepian. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana manusia dapat mengatasi perasaan kesepian ini? Kalau perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial ternyata tetap membuat kaum milenial merasa kesepian, dan kalau ternyata kekayaan tidak membuat Elon Musk mampu mengatasi perasaan kesendirian, lalu bagaimana kita dapat mengatasi perasaan yang sangat menekan tersebut? Berita baik, sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu mengalami perasaan kesepian. Karena di dalam kehidupan ini sebenarnya kita tidak melewatinya seorang diri. Tuhan kita berada dekat dengan kita. My God is near. Tuhan bersedia dan ingin dekat dengan kita. Di dalam hal ini, Dia bukan hanya berada dekat dengan kita namun berdiam diri 1000 bahasa. Bukan. Dia bersedia menjalin relasi yang dekat dan akrab, serta mau berkomunikasi dengan kita dan menuntun kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Hal itulah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-15. Mari kita baca sebagian dari ayat-ayat tersebut, yaitu
ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Perhatikan ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala dan kita, para pengikutnya, sebagai kawanan domba yang ia gembalakan. Bahkan bukan itu saja. Di ayat 11, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Melalui pernyataannya tersebut, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menempatkan dirinya sebagai pribadi yang berada dekat dengan kita. Sedemikian dekatnya relasi tersebut, sehingga apabila kita menyadarinya, maka kita tidak akan pernah merasa kesepian. Di dalam ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat selanjutnya, Yesus menjelaskan mengapa ia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Alasan tersebut adalah karena yang pertama, dia mengenal domba-dombanya. Saya ulangi, Yesus adalah gembala yang baik sebab dia mengenal domba-dombanya. Tentang hal tersebut di ayat 3, Yesus berkata sebagai berikut. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Pernyataan Tuhan Yesus ini sangat mengharukan. Sebagai seorang gembala, sedemikian dekat dirinya dengan kawanan dombanya, sehingga ia mengenal nama dari setiap domba tersebut. Perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan saya kepada apa yang diceritakan oleh salah seorang rekan sepelayanan saya di dalam lembaga Wycliffe Global Alliance. Sebagaimana yang saudara ketahui, Wycliffe Global Alliance merupakan sebuah lembaga penerjemah Alkitab yang melayani di 60 negara dan yang selama ini telah menerjemahkan Alkitab ke dalam lebih dari 3.300 bahasa. Oleh karena itu, pengurus dari Wycliffe berasal dari 5 benua dan masing-masing benua diwakili oleh 2 orang. Rekan yang saya maksudkan tadi berasal dari salah satu negara di Afrika. Ayahnya adalah seorang kepala suku dari salah satu suku di wilayah tersebut dan juga bukan seorang Kristen. Sebagai akibat, sesuai dengan tradisi serta kepercayaan yang dianut oleh ayahnya, ayah dari rekan saya ini memiliki 12 istri dan 96 orang anak. Amit-amit. Kalau tidak salah ingat, teman saya ini adalah anak yang ke-76. Sedemikian banyaknya anak yang dimiliki oleh ayahnya, sehingga ayahnya tidak mengenal bahwa teman saya ini adalah anaknya sendiri. Tentang hal itu, teman saya tadi bercerita bahwa sebagaimana lazimnya pada hari raya keagamaan dari agama yang dianut oleh ayahnya, ia bersama dengan semua saudara-saudara kandung maupun saudara tirinya datang berkunjung ke rumah ayahnya untuk mengucapkan selamat hari raya. Karena sedemikian banyaknya anak dari ayahnya itu, sehingga ketika teman saya memberi salam hormat kepada ayahnya, sang ayah bertanya kepada dirinya, "Who are you? Siapa dirimu?"
Oleh karena itu ia harus memperkenalkan dirinya kepada ayahnya dengan menyebut bahwa dia adalah anak yang nomor kesekian dari istri yang kesekian dari ayahnya. Dapat kita bayangkan kalau sang ayah itu mengenal anaknya saja tidak, apalagi ia memperhatikan dan memikirkan kebutuhan dari anak-anaknya. Itulah kondisi yang saya istilahkan sebagai STH. Apabila di kalangan anak muda sedang tren istilah HTS atau hubungan tanpa status, maka kondisi yang dialami oleh teman saya tadi bukan HTS, tetapi STH, yaitu status tanpa hubungan alias status tanpa relasi. Di dalam hal status, teman saya adalah anak dari ayahnya. Tetapi dalam hal relasi, mereka tidak memiliki relasi yang akrab, sehingga sama seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Di dalam hal ini, ayahnya tidak mengenali teman saya tadi. Tetapi tidak demikian halnya dengan relasi kita dengan Kristus. Dia mengenal kita satu persatu. Itu sebabnya di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dia mengenal kita dan mengetahui keadaan serta kebutuhan kita masing-masing. Berarti di dalam perjalanan hidup di dunia ini, sesungguhnya kita tidak seorang diri. Tetapi dia, Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik dan yang mengenal kita itu senantiasa menyertai kita. Itulah yang diutarakan dalam lagu He Knows My Name. Lagu dengan lirik He knows my name. He knows my every thought. He sees it is that falls, and hears me when I call. Dia mengenal namaku. Dia mengenal setiap pemikiranku. Dia melihat setiap tetes air mata yang terjatuh. Dan mendengar diriku ketika aku memanggil. Itulah Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya dan memanggil domba-dombanya itu masing-masing menurut namanya. Selanjutnya yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik sebab dia bersedia menuntun domba-dombanya. Saya ulang, yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik sebab dia bersedia menuntun domba-dombanya. Artinya, dia bukan hanya mengenal keadaan kita serta kebutuhan kita, tetapi terlebih lagi, dia bersikap peduli terhadap kebutuhan kita tersebut. Sebab dia menuntun domba-dombanya bukan sekadar untuk berjalan-jalan yang tanpa tujuan. Bukan. Tetapi ia menuntun domba-dombanya untuk membawa mereka ke tempat di mana kebutuhan mereka akan tercukupkan. Tentang kesediaannya dalam menuntun kita seperti seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya tersebut. Di ayat 3-4 ditulis sebagai berikut. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di ayat 4 disebut bahwa Tuhan bagaikan gembala yang menuntun dan membawa domba-dombanya keluar dari kandang mereka. Untuk apa sang gembala itu membawa domba-dombanya keluar dari kandang? Tentu ketika Yesus mengatakan semuanya tadi, dia maupun para muridnya yang sedang mendengarkan perkataannya itu mengingat apa yang diucapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Yaitu Mazmur yang sangat indah dan yang sangat terkenal tersebut. Di ayat 1-3 dalam Mazmur 23 ditulis sebagai berikut. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Dengan berkata bahwa dia bersedia menuntun kita. Yang bagaikan seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya keluar dari kandang. Menuju ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Yesus mengutarakan bahwasanya dia bersedia untuk berbicara dengan kita. Dia bukan hanya bersedia mendengar kita berbicara kepadanya. Namun dia menuntun kita. Dia mau berbicara kepada kita. Dengan kata lain, di dalam relasi dengan Kristus, sesungguhnya terdapat komunikasi yang bersifat timbal balik. Yang menjadi masalah di sini adalah bukannya Tuhan tidak mau berbicara kepada kita. Karena dia yang mau menuntun kita. Tetapi kitalah yang acap kali tidak membuka diri maupun membiasakan diri untuk mendengar suaranya. Padahal di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 ditulis bahwa domba-domba mendengarkan suaranya. Sedangkan di ayat 4 ditulis domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Disinilah pentingnya untuk melakukan doa yang bukan bersifat hanya satu arah. Di mana hanya kita yang terus berbicara kepada Tuhan. Dan kita tidak memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mendengar suaranya. Bukan berarti berbicara kepada Tuhan tidak penting. Tetapi di dalam doa, kita juga perlu membuka diri untuk mendengar Tuhan berbicara menuntun kita. Sebab apabila doa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, maka perlu diingat bahwa komunikasi yang sehat merupakan komunikasi yang bukan bersifat searah, tetapi dua arah. Atas dasar itulah, saya mengajak jemaat untuk membiasakan diri melakukan doa kontemplatif. Di dalam hal ini yaitu berdoa dengan tuntunan ayat-ayat dalam Alkitab. Saudara dapat melihat pola doa yang seperti itu antara lain mulai doa kontemplatif yang saya bimbing secara online setiap hari Kamis melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ikuti doa itu dan saudara akan melihat apa arti doa kontemplatif. Dalam doa kontemplatif tersebut kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Membuka hati agar Roh Kudus berbicara kepada kita melalui ayat-ayat yang kita renungkan. Dan kemudian kita berbicara kepada Tuhan dengan tuntunan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan tadi. Dengan cara demikian, kita membiasakan diri untuk mendengar tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuntunannya yang membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tuntunannya yang membawa kita kepada kehidupan yang segar dan relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Sekarang yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Sebab dia rela berkorban bagi domba-dombanya. Saya ulang, yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Sebab dia rela berkorban bagi domba-dombanya. Hal tersebut Yesus utarakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sebagai berikut. Katanya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 12-15, Yesus menjelaskan tentang apa yang ia maksudkan dengan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk maksud tersebut, ia menjelaskan perbedaan antara apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik dengan seorang gembala upahan ketika serigala datang untuk memangsa kawanan domba yang mereka gembalakan. Apabila gembala upahan akan lari meninggalkan domba-dombanya, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu, maka tidak demikian halnya dengan gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Apabila gembala upahan lari meninggalkan kawanan domba karena ia tidak memperhatikan domba-domba itu, maka gembala yang baik akan membela kawanan dombanya karena ia mengasihi mereka.
Berarti bila gembala yang baik tadi bersikap peduli terhadap kawanan dombanya dan bersedia dekat serta mengenal mereka satu persatu, maka hal tersebut bukan karena ia hendak mencari keuntungan dari kawanan domba yang ia gembalakan, tetapi karena ia mengasihi mereka. Kalau Yesus bersedia dekat dengan kita, hal itu bukan karena ia mencari keuntungan dari diri kita, tetapi karena ia mengasihi kita. Yesus bersedia dekat dengan kita, bukan karena ia bermaksud untuk memanfaatkan kita. Bukan. Tetapi karena dia mencintai kita. Dalam kasihnya itu, dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan bukan sebaliknya, yaitu mengorbankan kita demi kepentingan dirinya. Keyakinan akan kasih Tuhan itulah yang memenuhi hati Brother Lawrence, seorang biarawan Karmelit yang hidup di Prancis pada abad ke-17. Di biara tempat ia mengabdi, Brother Lawrence ditempatkan untuk bekerja di dapur, yaitu dengan tugas untuk memasak makanan bagi para biarawan yang lain, serta menyuci peralatan makan yang telah mereka gunakan. Suatu tugas yang sangat sederhana, yang ia kerjakan selama 50 tahun dengan tekun, sampai ia meninggal dunia di tahun 1691. Walaupun tugas yang diberikan kepadanya sangatlah sederhana, namun Brother Lawrence tidak pernah mengeluh. Ia mengerjakan tugas tersebut dengan kesadaran bahwa hadirat Allah menyertai dirinya, karena Tuhan hadir di tempat ia sedang bekerja. Itu sebabnya sementara bekerja di dapur, ia memusatkan perhatiannya kepada kehadiran Tuhan. Dan alhasil, keakrabannya dengan Tuhan tersebut mengakibatkan ia memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap tuntunan Tuhan. Bobot rohani yang luar biasa itu terlihat dalam tulisan-tulisan yang mencatat perenungan dirinya sementara ia bekerja di dapur. Tulisan-tulisan tersebut di kemudian hari dihimpunkan orang dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul The Practice of the Presence of God, atau praktik dari kehadiran Tuhan. Di dalam tulisannya tersebut ia mengutarakan keyakinannya akan kasih Tuhan sebagai berikut. God knows very well what we need, and that all He does is for our good. If we knew how much He loves us, we would always be ready to face life, both its pleasures and its troubles. Tuhan sangat mengetahui apa yang kita perlukan, dan semua hal yang Dia lakukan adalah demi kebaikan kita. Apabila kita mengetahui betapa Dia mengasihi kita, maka kita akan senantiasa siap untuk menghadapi kehidupan, baik di dalam masa suka maupun masa sukar. Keyakinannya akan kasih Tuhan tersebut mengakibatkan Brother Lawrence sangat bersandar pada Tuhan, dan relasinya dengan Tuhan bersifat sangat akrab. Keakraban yang dapat dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Alhasil, banyak orang datang ke biara tempat ia mengabdi untuk meminta nasihat dan bimbingan dari Brother Lawrence. Brother Lawrence tidak pernah menjadi seorang pemimpin biara. Ia tidak pernah menjadi seorang uskup ataupun pemimpin gereja. Namun sampai hari ini, orang masih membaca renungan-renungan yang ia tulis dalam buku The Practice of the Presence of God tadi. Sekarang, 300 tahun telah berlalu. Orang sudah tidak ingat lagi nama dari kepala biara tempat Brother Lawrence pernah mengabdi. Namun orang tidak pernah melupakan nama Brother Lawrence. Keakrabannya dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, mengakibatkan hidupnya yang merupakan kehidupan yang penuh dengan makna. Memang benar, seperti yang ia tulis tadi. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus, maka kita akan senantiasa siap untuk menghadapi kehidupan, baik di dalam hal yang suka maupun di dalam hal yang sukar. Kasih Kristus, Sang Gembala yang baik, yang mengenal diri kita satu persatu, memanggil nama kita masing-masing, bersikap peduli dan bersedia menuntun hidup kita, memberi kepastian
bagi kita bahwa di dalam Tuhan Yesus tersedia masa depan yang tidak pernah mengecewakan. Keberadaan Yesus sebagai Sang Gembala yang baik itulah yang menjadi tema dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI pada periode tahun 1964 sampai 1967. Tema tersebut dicanangkan dalam sidang raya kelima dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang di masa itu masih bernama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Sidang raya yang diselenggarakan dalam Gedung Istora Senayan di Jakarta. Hari itu, tanggal 3 Mei tahun 1964, acara pembukaan sidang raya DGI tadi dihadiri oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno berdiri belakang mimbar untuk menyampaikan amanat pembukaan sidang raya. Di belakang dirinya terpampang kain rentang dengan tulisan tema dari sidang raya, yaitu Yesus Kristus Gembala yang baik. Bung Karno menoleh ke belakang dan membaca tema tersebut dengan suara yang nyaring. Yesus Kristus Gembala yang baik. Kemudian ia menatap kepada semua yang hadir dan dengan suara yang lantang ia berkata, "Salah!" Semua peserta sidang yang memenuhi Gedung Istora Senayan langsung terdiam dan suasana menjadi tegang. Mereka tidak tahu bagaimana harus memberi reaksi terhadap pernyataan Bung Karno tersebut. Kemudian Bung Karno berkata lebih lanjut, Yesus Kristus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Namun Soekarno berkata, Yesus Kristus adalah gembala yang amat baik. Seketika itu juga ribuan orang yang memenuhi stadion tertutup Istora Senayan menarik nafas lega dan suara tepuk tangan terdengar membahana dengan berkata bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang amat baik. Bung Karno bukan bermaksud untuk meralat perkataan Tuhan Yesus sendiri, yaitu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 yang telah kita baca dan telah tadi. Namun ia bermaksud untuk menegaskan siapakah Yesus yang sesungguhnya, yang di dalam pidatonya itu ia sebut sebagai Nabi Isa. Penegasan yang tidak berkelebihan. Sebab memang Tuhan Yesus bukan hanya gembala yang baik, tetapi ia adalah gembala yang amat baik, bahkan yang terbaik. Sebagai Sang Gembala yang amat baik dan terbaik itu, Yesus telah rela berkorban bagi kita manusia yang berdosa dengan menyerahkan nyawanya sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, ia memperdamaikan kita, manusia yang berdosa dengan dirinya sendiri. Dalam anugerahnya yang mulia tersebut, ia memulihkan relasi kita dengan dirinya. Sehingga dengan demikian kita dapat berada dekat dengan dia. Pemulihan relasi yang memungkinkan kita melewati kehidupan ini dengan kehidupan yang penuh makna dan menyongsong masa depan, yaitu kehidupan di balik yang sekarang ini dengan penuh pengharapan. Sesungguhnya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan, karena dia bersedia bahkan ingin berada dekat dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Yang memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Membaharui hidup kami. Memungkinkan kami berada dekat dengan Engkau. Dan Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu sendiri. Menjadi kawanan domba yang Engkau gembalakan sendiri. Tuhan Yesus, gembala yang baik. Yang rela mengorbankan nyawanya demi kami. Yang memanggil kami satu persatu dengan nama kami masing-masing. Karena Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau mengetahui pergumulan hidup kami. Engkau mengetahui kesukaran yang kami alami. Engkau mengetahui harapan-harapan dalam jiwa kami. Oh Tuhan Yesus, bukan hanya Engkau mengetahuinya, Engkau peduli kepada hidup kami, karena Engkau bersedia menuntun kami, berbicara kepada kami, membawa kami di jalan-Mu yang benar, menuju rancangan-Mu yang indah bagi kami. Gembala yang baik yang mengasihi kami, kepada-Mu kami menyerahkan hidup,
Dengan percaya bahwa kasih-Mu memungkinkan kami dan memampukan kami menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan bahwa kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu itu, membuka jalan bagi anak-anak-Mu, menyediakan jalan keluar bagi mereka, membuka pintu-pintu yang tertutup dan menyediakan pertolongan bagi mereka tepat pada waktunya. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan itu. Memulihkan rumah tangga, menyembuhkan masa depan, menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan kehidupan. Oh Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Gembala yang baik. Di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.